Hi, welcome back to my video. This is Magistus Miftah, a person who is blessed with talents, love, and magical dust. Tapi hari ini gue mau pakai bahasa Indonesia aja ya. Sebenarnya bisa aja sih pakai bahasa Inggris, bahasa Banshee, pakai bahasa apapun. Tapi kan itu dia ya, nggak resep gitu kalau gue tuh nggak pakai bahasa Indonesia untuk dongeng mode, untuk bebencongan kayak hari ini nih, lihat Jazz ini, ya ampun, Fabu ya kan. Jadi singkat cerita, kemarin ini owner of a coffee shop di dekat rumah gue yang biasa gue tongkrong itu, dia dulu sekolah di LA dan dia pernah beli jaket ini, jaket Jean Paul Gaultier ini di era di abad di tahun 90. Jadi umurnya persis seumur gue dan dia menghibahkan ini ke gue. Oh my god, like such a sugar daddy. Tapi bukan sugar daddy sih ya. Masa iya sih sugar daddy gue pamer-pamer? Kayaknya sih gue pamer sih kalau punya. Tapi anyway, gue gak punya. Jadi gue hari ini mau menjelaskan ke kalian mengenai detail-detail yang ada di sini, yang ada di baju ini. Dan gue sekalian mau ngejelasin ke kalian, para rakyat jelata yang gak ngerti mode dan underestimate sekolah mode. Lu pikir sekolah mode cuma bebencongan doang, ha? Nih, gue kasih tahu sama lo semua. Ini kerah yang disebut dengan peak collar atau peak lapel ya. Jadi di Jazz tuh ada macam-macam jenis collarnya. Gue suka banget dengan detail ini. Ami menkanta. Ini kayak ada patch di sini dengan zigzag stitch ya, dramatic. Dan peak, ini yang disebut peak itu di bagian sininya, peak lapel. Jadi ini collar, ini lapel. Yes. Dan dia bahannya stripes kayak gini. I believe it's wool karena ditulisannya di sini pakai wool, aka lana kalau nggak salah ya bahasa Spanyolnya. Tuh lihat tuh. Gurih. Smells vintage. Sini juga di mana ada kayak 100% seta or silk. Ya, itu kerahnya ya guys. Ini bahannya pinstripe atau ya stripe aja. Terus kalau kalian perhatiin lagi pada shouldernya, oh my god, ini bahan satin dan ada detail garis-garis pinstripe juga. Tapi ini pinstripe bukan sembarang pinstripe guys. Kalau lo perhatiin detailsnya, ini tuh dari stitching, zigzag stitching. So it's called like fabric manipulation. Emang lu pikir cuma politik doang yang manipulasi? Hah? Enggak ya. Fabric pun juga. Pacar lu yang tukang selingkuh juga manipulasi ya. Nah, itu disebut dengan stitching fabric manipulation. Bahannya namanya satin ya. Satin kalau kata emak-emak kampung itu. Terus ini kantong ini disebut dengan welt pocket. Ini bikinnya susah setengah mati. Lo rasanya pengen mengutuk-ngutuk lo pernah dilahirkan di muka bumi ini. Gitu. Nah, terus ini kelihatannya kayak suede ya, warna coklat. Tapi sebenarnya kalau diperhatiin dengan detail, ini tuh sebenarnya adalah bahan felt. Iya, kalau kalian tahu bahan felt yang suka ada di topi fedora, topi mahal deh pokoknya gitu. Terus bahan ini nih ya, kalau gue perhatiin ini kayak bahannya sangat familiar dengan gue, yang disebut dengan taffeta. Taffeta itu bahan dasarnya terbuat dari fiber silk. So guys, jadi jangan norak, jangan kampungan kalau lu bilang bahwa kayak iya bahannya silk, entahlah sebutannya Thai silk kek, entah sun silk kek. Yang penting tuh gini loh, kalian harus tahu bahwa namanya silk itu adalah fiber. Jenis fabric itu macam-macam. Silk itu ada yang chiffon, ada yang satin kayak gini, ada yang taffeta, ada satin Duchess, ada dupioni, ada apa lagi? Ya lu sebut deh tuh. Lu cariin diri ya. Nah, ini disebut dengan taffeta. Dia bahannya mengkilat dan agak slightly kaku, but this one is not that stiff. Gue suka banget. Dan di stitchnya juga sepertinya dengan zigzag stitch. Kayaknya Gaultier di zaman ini, zaman gue belum lahir ya, kayaknya lagi obses berat dengan zigzag stitch.
Bahan taffeta dengan warna bronze. Bagus kalau jadi lipstick ataupun eyeshadow. Gue sering pakai warna kayak gitu ya. Terus di sini ada lagi. Oh sorry, gue lupa ngejelasin kalau semua. Jadi detail yang kayak gini tuh disebut dengan cut and sew. Cut and sew, potong dan jahit ya. Kayak lidah sama mulut lo, kalau lo kerjaan yang hina orang doang, lama-lama juga ntar dipotong sama dijahit sama yang mahagotik. Rasain. Terus di sini ada yang disebut dengan detail apa ya, ini tuh kayak tape aja sebenarnya, atau biasanya kalau gue nyebut ini ya disebut dengan gross grain. Kalau kalian perhatiin ada detail kayak zigzag gitu atau herringbone details. Ini biasanya kayak emang buat ya either aksesoris ataupun kayak buat nutup bagian-bagian ujung-ujung lah biasanya gitu. Ini kayak buat detail aja biar menambah kelangsingan ya, Mak. Digaris-garisin semuanya. Menurut gue ini agak bikin langsing. Dan kalau kalian perhatiin, ini tuh agak-agak, ini gak sih, siapa tuh namanya tuh, Adam Gomez ya kan. Adam Gomez, Karamia gitu kan. Ini single breasted. Single breasted itu bukan yang double breasted ya. Amin please deh, duh, of course. Ya maksud gue yang single breast itu yang cuma satu garis gini doang. Kan ada jas yang kayak gitu loh, dua baris gitu kan. Jadi ini overlap gitu, atau orang Belanda zaman dulu bilang overslah gitu. Nah, terus gini, gue mau ngasih tahu nih, terutama buat kalian yang cowok-cowok ya, cowok-cowok yang suka pakai suit. Nih kan kancingnya ada 3 nih. Especially kalau kancing lo lebih daripada 1. Setiap kali lo pakai baju, pakai jas ini dan kalian berdiri, do not ever, like ever, wear this button. Nih nggak pernah boleh dipakai ya guys, sama sekali nggak boleh. Jadi udah 2 ya 2 aja, gitu kan. Kalau emang ada 3 berarti 2 yang dipakai. Kalau ada 2 berarti cuma 1 yang dipakai. Kalau cuma ada 1, ya 1 aja, nggak apa-apa. Kalau yang itu boleh-boleh aja lo pakai. Cuma kalau duduk tolong dicopot ya ini, supaya jas Anda tidak nyangkut gitu. Dan nah kita lihat ya, kita operasi dulu. Belum. Main operasi-operasi aja lo bencong, operasi kelamin. Nah, lihat nih. Detail lengannya. Look at that. Ada sambungan cut and sew juga di sini, as if itu kayak cuff gitu ya. Bahan di sini dominantly taffeta dengan warna bronze, mahligai banget dah, gelak kali lo. Terus lihat dalamnya, sama nih, ternyata furingnya dia nggak pakai furing yang biasa kita pakai, yang mungkin bahannya terbuat dari abutai gitu kan biasanya disebutnya. Nggak terbuat dari bahan satin. Jadi kayaknya menurut gue sih overall dia polos aja, cuma dia memang ada sambungan pinggang kayak gini, which I love. Oke, itu bagian depan guys. Jangan sedih, bagian belakangnya juga nggak kalah menarik nih. Nih ya, kita pause dulu. Nah, oke guys, udah kita terbalikin nih ya. Jadi biar matangnya merata, nggak cuma di pada doang. Oke, from the top. Kita lihat dari leher, dari kerah. Oh, fansai. Ternyata di baliknya ada taffeta lagi buat furing dari kerahnya, collarnya. Ini menarik banget ya. Gue sebenarnya karena suka bingung ini tuh dipakai buat apa. Secara function, loop. Guys, namanya inget ya. Loop ini biasa dipakai ya untuk lo nyantelin sesuatu lah ya. Mungkin nyantelin hanger kayaknya nggak make sense. Kerah, dasi nggak make sense. Jadi ya suka-suka desainernya aja mau ngapain ya, karena agak rare untuk ada di bagian belakang loop seperti itu. And look at that, gue suka banget cut and sew di bagian shouldernya ini, shoulder pad. Dan ada detail tadi si naon teh ngarana stitch, zigzag stitch itu. Pada sleeve normalmente ya, normal aja. Terus di sini ada potongan di bagian princess line, bitch. It's called princess line. Don't you fucking forget that. Ya,
di situ. Sekalipun ini menswear, ada princess line. Emang kenapa? Masalahnya apa? Nggak takut Gaultier mah disebut banci. Gitu tuh. Ini disebut dengan single vent. Ya vent, tapi ini single. Jadi dia emang bukannya cuma satu, karena kalian tahu kan ada yang dua kan, di sebelah sini, di sebelah situ. Itu juga resep sih, tapi single vent kayak gini dengan detail bahan yang berbeda bikin aksen, jadi kalau dari belakang tuh nggak boring gitu loh. Nah, bahan ini gue melihat ini kayaknya sih seperti ini dari silk juga sih. Kalau dari kilaunya ya, bisa consider as satin ataupun but not taffeta. This is pretty interesting. Kalau dibilang Dupioni, dia nggak ada slubbingnya atau nggak ada yang kayak detail kusut-kusutnya gitu loh. Nah ini tuh, well, I don't know, mungkin namanya bisa kita bilang satin aja kali ya fabriknya. Kalian perhatiin lagi, zigzag stitch all over again. Konsisten, itu yang gue suka dari suit ini ya. Dia sangat konsisten dengan detailnya. Dari belakang pun lo bisa ngelihat bahwa tetap ada detail ini lagi, ada stripesnya lagi, ya kan? Ada stripes lagi di sini, jadi nggak boring gitu loh belakangnya. Karena kan pada saat lo madep belakang, emang orang nggak ada yang ngeliatin lo. Ada kali kan? Mungkin pengen cek-cek gitu kali, apa Panthera Yei agak semok, atau Panthera Yei tepos kayak pancake, atau montok kayak bakpao. Kayak gitu guys. Jadi ini belakangnya. Dan ya, kalau kalian mau lihat gue pakainya gimana, gue akan tunjukin videonya pada saat malam hari dimana gue dikasih jas ini pada saat temenin temen gue lagi perform teater. So, I think that's all yang mau gue jelasin ke kalian. Mungkin kalau ada barang oke lagi yang perlu kita bedah di dongeng mode berikutnya, akan gue share ke lo. So enjoy the video tentang gue pakai baju ini, and see you next time. Please jangan corona. Bye bet.